Jangan lagi teman-teman untuk makan di sana, karena pemiliknya, salah satu investornya Yusuf Mansur, tidak punya etikat baik untuk bertanggung jawab mengembalikan hak-hak para korban. Bahkan ketika para korban sudah menang di pengadilan pun, yang mana dia katakan bahwa jangan ke pengadilan tapi ke rumah saya saja. Ketika para korban menang di pengadilan, Yusuf Mansur masih mengajukan banding, teman-teman. Sungguh orang ini tidak ada istilah ustadz dalam dirinya. Tidak ada gelar ustadz dalam dirinya, saya lihat. Karena bukannya melihat bagaimana korban-korban ini sudah kesusahan menuntut haknya, tapi seolah-olah tidak mau tahu dan tidak peduli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Al-Walid. Lagi-lagi ucapan Yusuf Mansur tidak sesuai dengan perbuatannya, teman-teman. Kalau di waktu lalu Yusuf Mansur sesumbar mengatakan bahwa bagi yang ingin menuntut haknya tidak usah ke pengadilan, tapi cukup ke rumahnya saja. Namun begitu teman-teman ini mendatangi rumahnya, Yusuf Mansur justru tidak berada di rumahnya gitu. Sampai 2 kali didatangi, namun Yusuf Mansur kabur, teman-teman. Bahkan ketika diajak mubahala, Yusuf Mansur tidak mengindahkan itu. Yusuf Mansur tidak punya itikat untuk mengembalikan hak-hak para korban. Bahkan ketika para korban ini kemudian melaporkan kasus ini ke pengadilan, lalu kemudian para korban ini dimenangkan, contohnya Ibu Uli Siti Rohmah, yang mana Pengadilan Negeri Bogor memenangkannya atas kasus investasi batubara, pihak Yusuf Mansur ini masih mengajukan banding, teman-teman. Artinya lagi-lagi Yusuf Mansur ini berbohong, teman-teman. Dia suruh orang-orang ke rumahnya dengan terang-terangan, dengan jelas, letter-let, kata-katanya jelas, ke rumah saya saja, ngapain ke pengadilan. Tapi ketika orang-orang ini sudah pakai pengadilan, bahkan menang di pengadilan, Yusuf Mansur mengajukan banding, teman-teman. Artinya apa? Artinya orang ini pembohong, teman-teman, dan tidak layak dipanggil ustadz. Dan inilah juga alasan mengapa kami menyuarakan untuk memboikot segala bisnis-bisnis dia. Salah satunya adalah warung stick and stick. Kalau perlu kita boikot juga dari Al-Quran, teman-teman. Karena orang ini sungguh ucapannya tidak sesuai dengan apa yang dilakukan, teman-teman. Bayangkan, orang sudah menang di pengadilan, dia masih ngajuin banding. Memang haknya gitu. Memang hak dari Yusuf Mansur untuk ngajuin banding gitu. Hak dia. Sebagai negara hukum itu hak dia. Sebagai warga negara Indonesia itu hak dia, teman-teman. Tapi yang jadi masalah adalah Yusuf Mansur pernah berkata demikian gitu, bahwa jangankan di pengadilan, ke rumah saya saja saya kasih uang gitu. Tapi ketika orang bahkan sudah menang di pengadilan, Yusuf Mansur masih tidak ikhlas menerima, teman-teman. Dia masih ngajuin banding. Mari kita simak pernyataan dari Pak Darso Arif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darso Arif Baku Ahmad di sini di Toiba TV di hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024. Kali ini saya akan menginformasikan soal perkembangan perkara Yusuf Mansur bersama Ibu Ili Siti Rohmah di Pengadilan Negeri Kota Bogor. Sebelumnya, pengadilan negeri tersebut telah memenangkan gugatan Ibu Ilis terhadap Yusuf Mansur dengan mewajibkan kepada Yusuf Mansur untuk membayar kepada Ibu Ilis sebesar 4 miliar lebih. Karena Yusuf Mansur dan tergugat lainnya mengajukan banding, maka Zeni Mustafa sebagai kuasa hukum dari Ilis Siti Rohmah harus membuat kontra memori banding namanya. Nah, seperti apa? Nanti bisa kita ikuti penjelasan Zeni Mustafa pada video berikut ini. Yang berikut yang mau saya sampaikan di sini bahwa perkara ini harusnya tidak sampai ke pengadilan awalnya. Kalau saja Yusuf Mansur itu adalah orang yang amanah, kalau saja Yusuf Mansur itu orang yang sudah disandangkan gelar ustadz, ada yang memberinya gelar kiai, bahkan ada yang memberinya gelar ulama. Kalau saja dia benar-benar pantas dan layak memiliki gelar-gelar itu,
perkara ini tidak sampai ke meja pengadilan. Dalam sebuah video wawancara Yusuf Mansur di detik.com yang juga akan saya sertakan dalam video berikut ini, Yusuf Mansur itu sesumbar bahwa jika uang yang kalian mintakan kepada saya, ngapain ke pengadilan, datang ke rumah saya dan saya akan bayar. Ibu Ili Siti Rahmah dan suaminya Pak Arif adalah bagian dari orang-orang investor yang 2 kali mendatangi rumah Yusuf Mansur, tapi 2 kali juga dia mangkir. Ibu Ilis dan suaminya Pak Arif adalah orang yang menantang Yusuf Mansur untuk bermubahalah, tapi juga dia mangkir. Begitu sesumbarnya Yusuf Mansur berbicara di media dan banyak diantaranya yang mempercayainya. Padahal akhir dari semua itu boleh kita simpulkan bahwa Yusuf Mansur itu tak lain dan tak lebih dari seorang pembohong belaka. Dari penjelasan Zaini Mustafa dalam video berikut ini juga, itu menguak pola-pola Yusuf Mansur mengumpulkan uang dari masyarakat dengan dalih dan dalil untuk berbisnis, dengan dalih dan dalil untuk kepentingan ekonomi umat. Nanti Zaini Mustafa akan mengungkapkannya supaya kita sadar, jangan lagi mempercayai ketika Yusuf Mansur datang dan membawa sejumlah dalih dan dalil untuk membangun ekonomi umat dengan cara mengumpulkan uang dari kita. Dari kasus batubara ini juga terungkap bahwa sebenarnya Yusuf Mansur itu sudah merancang semua bisnis ini dari awal, dan dia sudah memprediksi bahwa nanti suatu waktu nanti di masa depan akan ada atau timbul masalah hukum. Karena itu dia sudah mengantisipasinya. Sayang cara Yusuf Mansur mengantisipasi ini bertemu dengan Zaini Mustafa yang kita lihat sama-sama dia cukup fight untuk melawan Yusuf Mansur. Sesuatu yang mungkin saja Yusuf Mansur tidak perkirakan di awalnya. Saudara-saudara, penjelasan Zaini Mustafa pada video berikut ini tentang pola-pola Yusuf Mansur. Ya, Zaini Mustafa adalah orang yang mungkin tidak diperhitungkan oleh Yusuf Mansur. Karena Zaini Mustafa, selain dia di sini sebagai pengacara, orang yang paham betul seluk-beluk hukum, juga dia ini adalah salah satu korban. Jadi dia mengalami langsung, teman-teman. Dia mengalami langsung, dia bisa menceritakan sendiri pengalamannya berinvestasi di bisnis yang dipresentasikan oleh Yusuf Mansur gitu. Jadi teman-teman yang belum tahu, untuk teman-teman perlu ketahui bahwa Zaini Mustafa di sini adalah kuasa hukum yang menangani banyak kasus-kasus yang beririsan dengan nama Yusuf Mansur atau yang menyentuh nama Yusuf Mansur. Dia juga sebagai korban di sini, Pak Zaini Mustafa, untuk investasi kasus batubara, teman-teman. Yang mana ini benar-benar menarik, teman-teman, karena jarang-jarang terjadi ada pengacara yang dia juga ada di dalam kasus tersebut gitu. Dia juga sebagai korban dan juga sebagai pengacara, teman-teman. Artinya dia sangat benar-benar melihat gitu dan merasakan sendiri, tidak hanya sekedar mendengar cerita dari para korban, tapi mengalaminya sendiri bahwa bagaimana Yusuf Mansur di waktu lalu ketika mempresentasikan investasi batubara ini, melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Yusuf Mansur begitu semangatnya mempresentasikan investasi batubara ini yang kenyataannya diduga kuat ini adalah bodong sejak awal, teman-teman. Karena kelihatan banget gitu, rumah Adiansah ini ternyata alamatnya palsu dan segala macam, teman-teman. Yusuf Mansur tidak mengakui sebagai komisaris, padahal dia komisaris di sana di PT Adipanther Perkasa, perusahaan yang terlibat di kasus investasi batubara ini, teman-teman. Mari kita lanjutkan. Tentang pola-pola Yusuf Mansur mengumpulkan uang masyarakat untuk berbisnis dengan dalil berbisnis dan investasi, seharusnya membuat kita makin sadar jika suatu waktu nanti Yusuf Mansur datang kepada kita, kepada Anda dengan membawa dalih dan dalil apa saja untuk berbisnis, perlu sekali kita berhati-hati. Jangan lagi terjebak seperti yang pernah Yusuf Mansur lakukan terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang lain. Yang berikut yang ingin saya sampaikan di sini, bahwa pada masa-masa yang lalu ketika kita belum ramai mengkritisi Yusuf Mansur, tiada hari tanpa Yusuf Mansur itu mengumpulkan sedekah dari masyarakat dengan berbagai media. Sekarang penampakan Yusuf Mansur seperti itu sudah tidak pernah ada lagi. Tetapi
Yusuf Mansur masih mengerahkan orang-orang dekatnya itu kembali tampil di media sosial. Mereka tidak pernah tampil lagi di secara langsung dengan masyarakat, tapi lewat media sosial. Orang-orang dekat Yusuf Mansur masih berbicara tentang keajaiban sedekah, sebuah tema yang sering diulang-ulang oleh Yusuf Mansur dan orang-orang dekatnya. Kita tentu tidak mempermasalahkan ini. Hanya perlu kita hati-hati adalah jangan sampai orang-orang dekatnya Yusuf Mansur itu kembali mengumpulkan sedekah dengan dalih dan dalil seperti apa yang pernah dilakukan oleh Yusuf Mansur. Kenapa saya katakan begitu? Karena ada seorang pemerhati Thaibah TV mengirim kepada saya acara bagaimana Yusuf Mansur dan bagaimana orang-orang dekat Yusuf Mansur itu kembali tampil untuk berbicara soal keajaiban sedekah. Di situ masih ada logo Darul Quran. Kita tahu itu adalah lembaga milik Yusuf Mansur. Saudara-saudara, nanti saya sertakan bukti orang-orang Yusuf Mansur kembali berceramah soal keajaiban sedekah itu. Fotonya nanti saya lampirkan di sini. Jadi ini kelihatan banget ya, karena memang Yusuf Mansur ini sudah tidak laku dalam berceramah. Apalagi ketika bercerita tentang sedekah, orang pasti akan mengkritik dia. Maka kemudian menggunakan orang lain gitu. Di sana jelas-jelas masih ada PPPA Darul Quran, teman-teman. Yang mana temanya tidak jauh-jauh adalah sedekah, sedekah, dan sedekah. Sekali lagi saya katakan, kita tidak mempermasalahkan sedekahnya, teman-teman. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah kemana selama ini uang sedekah yang dikumpulkan oleh Yusuf Mansur. Apalagi ketika dia mau bawa PPPA, bawa Darul Quran. Biaya masuk Darul Quran itu sudah mahal, teman-teman. Seharusnya tidak perlu lagi mengumpulkan sedekah. Untuk apa? Saya pikir biaya masuk di Darul Quran itu sudah bisa menutupi operasional dari Darul Quran itu sendiri. Jadi tidak perlu lagi mengumpulkan sedekah, teman-teman. Nah, di sini Yusuf Mansur mungkin ya menggunakan orang lain untuk kemudian membawa ceramah-ceramah seperti ini karena dia sendiri sudah tidak laku, teman-teman. Mungkin ya sudah hampir tidak ada orang yang mau mendengar dia ketika bercerita tentang sedekah, teman-teman. Karena seringkali pernyataan dan kenyataan itu berbanding terbalik jika Yusuf Mansur yang katakan, teman-teman. Kita akan bertemu pada video yang akan datang masih seputar apa yang dilakukan oleh Yusuf Mansur terhadap umat ini dengan dalih investasi dan lain sebagainya, termasuk masalah hukum yang melingkupi Yusuf Mansur. Terima kasih telah memperhatikan video saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagian di pengadilan mah bukan menang kalah. Kalau gua kalah gua disuruh bayar gitu doang kan. Lah kalau disuruh bayar kan dari dulu gua bilang, ngapain lu ke pengadilan? Rumah gua aja kalau disuruh bayar mah. Ini hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 di Pengadilan Negeri Kota Bogor terkait upaya banding yang dilakukan oleh Yusuf Mansur dan teman-temannya mengenai perkara Ibu Ilis Siti Rahmah. Pak Jenny, disilakan. Ya. Jadi begini, berkaitan dengan putusan Pengadilan Negeri Bogor terkait perkara nomor 147 garing PDT.G garing 2023 garing PN Bogor. Ini adalah Bu Ilis Siti Rahmah selaku penggugat melawan Yusuf Mansur dan kawan-kawan. Berkaitan dengan putusan tersebut, itu Pengadilan Negeri Bogor itu mengabulkan gugatan daripada Bu Ilis. Ya. Tapi sebagian. Yang menjadi poin dari putusan tersebut adalah menghukum tergugat yaitu para tergugat yaitu Yusuf Mansur dan kawan-kawan untuk membayar kerugian material sebesar 4.075 juta. Terhadap putusan tersebut maka ternyata Yusuf Mansur banding, ya kan? Kemudian tergugat 4 juga banding, Dwi Yuda Andi juga banding begitu, Pak.
Jadi cuma dua pihak yang banding. Betul, jadi dua pihak yang banding begitu. Nah, kalau Yusuf Mansur ini kan sebenarnya mereka mengatakan kalau kalah tinggal bayar aja. Ternyata juga banding, tapi nggak masalah karena ini Iya. kan proses hukum kan. Ya. Iya. Pak, jadi materi banding Yusuf Mansur dan Dwi Yuda itu apa, Pak? Sampai dengan saat ini kalau Yusuf Mansur hanya menyatakan banding saja. Sementara memorinya Yusuf Mansur tidak mengajukan. Oh. Tidak menyerahkan memori, artinya keberatan mereka di mana tidak menyerahkan. Itu boleh ya, Pak? Ya, boleh. Jadi Ya. itu hak tapi bukan kewajiban. Ya. Kalau Dwi Yuda Andi itu menyerahkan memori. Inti dari memori itu sebenarnya hampir sama dengan apa yang sudah pernah disampaikan dalam persidangan, artinya Apa itu, Pak? dalam jawaban. Ya. Nah, mereka mengingkari bahwa uang titipan itu adalah investasi yang disetor ke mereka. Ya. Iya kan? Iya. Tetapi mereka mengatakan itu hanya uang titipan kok, saya hanya dititipin saja begitu. Iya. Padahal itu kan investasi melalui mereka begitu. Iya. Terus yang Pak Zeni jawab dari memori banding mereka apa, Pak? Tanggapan atas hal tersebut, maka saya itu bukan uang titipan, ya kan? Iya. Kalau uang titipan kemudian itu diinvestasikan oleh Yuda, malah itu jadi perbuatan melawan hukum kan? Iya. Iya kan? Tapi itu bukan uang titipan, tapi uang investasi di mana Yuda, Yusuf Mansur dan kawan-kawan ini adalah sebagai pihak yang melaksanakan bisnis itu. Iya. Jadi hari ini kontra memorinya dimasukin Pak Zeni ya? Sudah kontra memorinya sudah saya masukkan. Jadi intinya sebenarnya kan Yusuf Mansur ini selalulah kalau mereka membuat bisnis itu selalu bertingkat-tingkat. PT-nya sendiri misalnya ada PT sendiri, Ya. terus kemudian Yusuf Mansur yang presentasi, Ya. terus kemudian yang menerima uangnya disuruh BMT, kemudian BMT cari kaki tangan lagi, misalnya seperti Yuda untuk sebagai marketing, Ya. cari-cari orang yang untuk berinvestasi. Itu memang sudah by design karena kalau ini nanti jadi perkara, orang akan dilempar ke sana kemari begitu. Dan Iya. terjadilah di pengadilan Bogor ini ya, Pak? Ya, seperti itu. Makanya Yuda mengatakan saya itu hanya ketitipan untuk menyampaikan. Kan nggak mungkin dalam suatu bisnis mereka ketitipan. Iya. Kenapa kalau itu harus dimasukkan ke sana? Tidak ada campur tangannya Yuda, ya langsung saja masukkan ke BMT kan begitu. Iya. Dari logika kerangka berpikir, bukan orang hukum saja tahulah. Iya. Gitu. Pak Zeni ini pengadilan tingginya di mana nih, Pak? Pengadilan tingginya di Bandung. Bandung ya, Pak? Bandung, ya. Oke. Pak, kira-kira berapa lama hasil dari pengadilan tinggi ini akan keluar? Ya, kita tidak bisa memastikan, tapi harapannya secepat mungkin, Boleh. Pak. Iya. Oke. Pak Zeni, makasih banyak ya perjuangannya. baik, ya. Kita laporkan terus perkembangan perkara banding ini ya, Pak. Baik. Oke, Pak. Makasih, Pak. Ya, seperti itulah teman-teman, betapa kuatnya Yusuf Mansur teman-teman. Dan seperti apa yang Pak Zaini katakan, bahwa ini by design, sudah didesain sejak awal teman-teman, sudah direncanakan sejak awal. Ini juga senada dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Iqbal, bahwa Yusuf Mansur sudah dari sejak jauh-jauh hari memikirkan exit plan ketika apa yang direncanakan itu berantakan teman-teman, atau terjadi masalah di kemudian hari. Contohnya ini, banyak sekali membuat kolom-kolom untuk kemudian membuat orang-orang yang di kemudian hari menuntut hal itu dipimpong ke sana kemari, seperti apa yang sedang dialami oleh Pak Zaini Mustafa. Tapi uniknya di sini Pak Zaini Mustafa dengan segala kesabaran, keikhlasan dan keteguhan hati beliau mampu menyelesaikan kasus ini hingga kemudian terjadi putusan di mana Pengadilan Negeri Bogor memutuskan penggugat yaitu Ibu Ili Siti Rohmah menang atas kasus ini teman-teman. Dan Yusuf Mansur dan kawan-kawan diwajibkan untuk membayar tanggung renteng sejumlah 4.075 juta, yang mana kemudian mereka mengajukan banding teman-teman. Sekali lagi saya katakan bahwa salah satu cara melawan Yusuf Mansur dan membuat
Yusuf Mansur ini ketar-ketir, yaitu boykot segala bisnis-bisnis dia. Dan sekarang yang paling ketahuan bisnis Yusuf Mansur adalah warung stick and stick. Berhenti makan di warung stick and stick, boykot warung stick and stick. Jangan lagi teman-teman untuk makan di sana, karena pemiliknya, salah satu investornya Yusuf Mansur, tidak punya etikat baik untuk bertanggung jawab mengembalikan hak-hak para korban. Bahkan ketika para korban sudah menang di pengadilan pun, yang mana dia katakan bahwa jangan ke pengadilan tapi ke rumah saya saja. Ketika para korban menang di pengadilan, Yusuf Mansur masih mengajukan banding, teman-teman. Sungguh orang ini tidak ada istilah ustadz dalam dirinya. Tidak ada gelar ustadz dalam dirinya, saya lihat. Karena bukannya melihat bagaimana korban-korban ini sudah kesusahan menuntut haknya, tapi seolah-olah tidak mau tahu dan tidak peduli, teman-teman. Baik, saya Altal Walid, see you in the next videos.